mendoakan sebelum bertemu. Tadi yang pertama mencintai sebelum bertemu, yang kedua mendoakan sebelum bertemu. Nah, sekarang sudah belum kita doain mau orang? Buru-buru doain, baru mikir udah lihat udah enak. Alhamdulillah ya, enggak, kalau jamaah ini enggak ada insya Allah. Ya, saya dari 2007 ya bersama Ustaz Bukhari di Sabiluna ya, sama Ustaz Amin ya, dan Ustaz Amin juga, masya Allah. Ya, jadi sudah tahu lah insya Allah ya, di Komplek Pertamina banyak ngaji, semoga berkah, dirahmati Allah, panjang umur, sehat ya, dan memudahkan kita menjalankan kebiasaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan sebelum bertemu. Insya Allah. Bapak Ibu ingat gak salah satu doa Rasulullah yang sangat terkenal? Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan masuknya salah satu Umar. Nah, ingat ya. Siapa dia? Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Rasulullah belum bertemu Umar, doa Rasulullah sudah dipanjatkan. Coba, ini komunikasi dahsyat. Lu gini nggak mungkin diikuti oleh orang kafir. Para penulis ahli komunikasi internasional kan nggak sampai ke sini. Itulah dasarnya Islam, Bapak Ibu, masya Allah. Ya. Jadi berdoa sebelum bertemu untuk orang yang akan kita temui. Umar menjadi korban, korban doa, ya kan? Ya, Umar menjadi korban doa. Padahal kalau dilihat perjalanan Umar dan Amr bin Hisham, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, ini koalisinya raket banget. Setali mata uang. Dua-duanya ingin menghancurkan dakwah Nabi. Dua-duanya keinginan tertingginya adalah membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ada nggak Bu? Ada orang yang nyata-nyata mau bunuh kita? Kan nggak ada. Paling baru ancaman lewat apa itu, TikTok. Loh, ya kan? Nah, tapi yang langsung terang-terangan di hadapan kita, bahkan berusaha sekuat tenaga mau membunuh kita, nggak ada. Alhamdulillah. Terjadi pada diri Rasulullah, masya Allah. Tapi bagaimana Rasulullah menyikapinya? Dengan doa. Silahul mukmin. Doa itu tamengnya orang beriman. Masya Allah. Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya salah satu Umar dari dua orang Umar ini. Allah yang berjalan, kalau bahasa kita gitu ya. Ya, Allah yang menentukan caranya, bukan kita. Kita nggak bisa desain ini biar nanti Umar masuk Islam gimana? Enggak. Udah kebencian itu udah menutup semua pintu. Tapi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Yang punya rahasia hati adalah Allah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketika Umar bin Khattab menghunus pedang mau membunuh Nabi Muhammad, berjalan, ketahuan temennya, mau kemana lo? Ya, mau ke Muhammad ini. Gue cincang, gini bahasa kita gitu ya. Ya, nggak salah nih. Kenapa? Adikmu Fatimah menjadi pengikut Muhammad. Masa balik badan? Itulah cara Allah. Masya Allah. Balik badan, proses kita udah tahu kisahnya. Ujungnya setelah membaca Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah dan suaminya, maka tiba-tiba Umar bin Khattab bilang, antar aku ke Muhammad. Oh, masih tegas juga namanya Umar. Ya, takut, ya, adiknya takut, ya, suaminya juga takut, khawatir Umar betul-betul membunuh Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah nyampe di depan Rasulullah, beliau menyampaikan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Padahal Umar ini, Bapak Ibu, Umar ini mu'alaf atau lahir langsung Islam? Mu'alaf. Masya Allah, mu'alaf. Ya, nggak lahir langsung Islam kayak kita. Sedangkan yang kita hadapi rata-rata di kanan kiri kita lahir langsung Islam. Kok kita nggak yakin Allah bisa rubah hati dia? Harus yakin. Caranya bagaimana? Doain.
Sebelum bertemu dia, doain. Doa apa? Doa kebaikan, terserah kita. Mau kita ungkapin doa apa untuk dia, terserah. Baginda Nabi menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala malaku walaka bimithlim. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain. Ya. Saya suka pakai li akhihi itu orang lain. Ya, biar jelas kita. Li akhihi tidak ada seorang muslim yang mendoakan orang lain di kanan kirinya illa qalal malaku walaka bimithlim, kecuali hadir seorang malaikat mengatakan walaka bimithlim, engkau juga dapat doa kebaikan yang sama. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Rupa-rupanya ini yang bisa menggerakkan hati orang. Bolehlah money politik, silakan. Bolehlah ini, silakan. Bolehlah ngasih sembako, silakan. Yang menggerakkan hati hanya Allah. Ini untuk para caleg ini, siapa tahu ada caleg di sini. Jangan khawatir, ibu bapak yang caleg, ya. Allah Maha Kuasa. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Caranya apa? Doa. Jadi mantra kita itu doa dengan suratul Fatihah. Yang paling mudah diajarkan, yang pendek, singkat, mudah kita baca, lancar, kita ngerti artinya suratul Fatihah. Lihadin niyah, gitu kan. Untuk niat ini, walikulli niyatin sholihatin, dan untuk niat-niat yang baik, ya, misalnya. Atau pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah, keberkahan surat Fatihah ini aku hadiahkan ya Allah untuk si fulan. Meskipun dia masih hidup, itu cara ya. Nah ini jangan dianggap bid'ah. Nah dulu para sahabat pernah ketika perjalanan dimintai untuk meruqyah oleh orang kampung setempat. Nggak pernah tahu Nabi mengajarkan, dibacain surat Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah. Itulah yang dijadikan kias salah satunya oleh para alim ulama. Bahkan para guru-guru kami di pesantren kalau ingin jelas, detail, kasih bahasa Arab. Nah, biasanya ini bahasa Arab biar agak mantap gitu ya. Apa itu? Ila ruhi wa jasadi wa qalbi, disebut namanya. Masya Allah, itu mandi. Bahasa Jawa itu mandi. Apa tuh? Mujarab. Ya, Masya Allah. Ya, Al-Fatihah, tapi jangan kenceng-kenceng. Nah, nanti kedengaran. Ya udah, pelan-pelan aja. Kayak bacaan sholat itu ya. Dan itu akan mengaitkan hati kita pada Allah dan menggerakkan simpul-simpul hati yang disambung oleh neutron dan proton mungkin gitu ya. Atau ya elektron-elektron ya, dalam dunia fisika yang berkembang di kanan kiri kita. Langsung menggerakkan hati sehingga hati bisa berubah seperti berubahnya hati Umar bin Khattab dari membenci Nabi Muhammad jadi mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh itu. Jadi sebelum bertemu apa Bu? Doain, mantrain lah kalau bahasa kita, biar lebih nyaman kita ngomongnya tuh mantrain aja. Apa mantranya? Suratul Fatihah. Loh, sama. Kita mau apa saja. Ini surat Al-Fatihah, Masya Allah, Sabul Mathani. Surat Al-Fatihah ummul kitab. Banyak kemuliaannya dan jadikan itu sebagai tabarukan kita dalam mendoakan orang yang akan kita temui sebelum bertemu beliau. Siap tidak? Siap ya? Ada jeleknya nggak berdoa untuk orang lain? Nggak ada. Tapi Pak Ustadz dia itu jengkelin. Nggak usah mikir jengkelin. Mikirlah, kalau kita mendoakan dia karena Allah, maka malaikat datang mengatakan walaka bimithlim, engkau juga dapat doa yang sama. Siapa yang berdoa? Malaikat kepada Allah. Doa kita bisa jadi terhalang karena dosa kita, tapi malaikat mustajab insya